kunjungan, kunjungan. Lu mati dulu, lu mati dulu, kamera ya. Mau ganti baterai, ganti baterai, ganti. Halo, halo. Ya, pemirsa, saat ini di layar televisi Anda merupakan visual terkini di mana Menko AHY meninjau gedung JTMC Jati Asih. Agus Harimurti Yudhoyono memantau ataupun menyidak persiapan petugas pada saat puncak arus mudik yang terjadi pagi tadi hingga diprediksi akan berlangsung sampai besok dini hari. Sudah lama warga dulu memang mereka terbiasa dengan warga khususnya pada saat ini kalau misalnya coba bisa makan jalan tol khususnya kapasitas Bisa diganti nggak? Bisa diganti nggak? Bisa diganti nggak baterai? Ayo. Baterai.
baterai, habis baterai. Ini kalau dari Bingung Barat, tapi nanti kumpul ke Jakarta Jabodetabek ini bisa pernah yang itu Pak, jika mereka pulang Jakarta Sampai mati tiba-tiba. Ya pemirsa, Menko AHY dan Menhub Budi Purwagandi sama-sama meninjau persiapan ataupun arus lalu lintas mudik Lebaran 2025 di Gedung JTMC Bekasi, Jawa Barat, di mana melalui CCTV beberapa saat lalu sebelumnya ini Menko dan Menhub memantau arus lalu lintas yang terjadi secara terupdate dan terkini. Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ini memantau langsung keramaian pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025, berbagai macam antisipasi sudah disiapkan pemerintah, baik dari infrastruktur maupun dari fasilitas rest area dan juga diskon tiket pesawat, diskon tarif tol guna memecah dan mempermudah masyarakat mudik agar terhindar dari kepadatan lalu lintas. Salah satu rekayasa yang diterapkan oleh petugas diantaranya adalah sistem one way dan kontraflow. Di beberapa titik di gerbang tol ataupun di jalur krusial lainnya sudah mulai diberlakukan. Salah satunya adalah di gerbang tol Cikatama dan gerbang tol Kali Kangkung. Jika dibandingkan hari kemarin, informasi yang kami himpun untuk hari ini, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikatama sudah mencapai 6.000 kendaraan per jamnya. Dibandingkan hari kemarin hanya 4.000 kendaraan per jam. Namun, baik dari pemerintah melalui Jasa Marga belum bisa menghitung secara pasti berapa banyak kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek via gerbang tol Cikatama. Dapat dipastikan, rekayasa lalu lintas akan terus diberlakukan secara situasional tergantung dari kepadatan ataupun volume kendaraan. Beberapa titik terlihat memang sudah terpantau mengantre panjang, namun di beberapa titik lainnya juga terpantau lengang. Dan visual yang dilihat oleh Menko AHY dan Menhub ini adalah gerbang tol Cikatama. Memang ada antrean kendaraan pada saat pemudik membayar ataupun men-tap kartu uang elektronik yang mereka miliki di gerbang tol. Guna mengantisipasi kepadatan yang berdampak antrean kendaraan yang memanjang, petugas Jasa Marga membuka 22 gerbang tol agar kendaraan dapat terus melaju dan mengurai antrean kendaraan yang hendak keluar dari Jabodetabek.
Sejumlah CCTV yang berada di sepanjang jalan tol mempermudah pihak Jasa Marga untuk memantau titik-titik mana saja yang harus diantisipasi, yang harus diurai antrean kendaraannya, dan titik-titik mana saja yang masih lengang. Jumlah rest area pun sudah disiapkan fasilitas untuk membuat pemudik yang beristirahat menjadi lebih segar ketika mereka melanjutkan kembali perjalanan mudik. Ya pemirsa, usai melihat pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama via CCTV, sama-sama kita lihat Menko AHY tengah memberikan instruksi, namun amat sangat disayangkan. Baik, sama-sama kita dengarkan pemirsa instruksi dari Menko AHY. Secara umum lancar, hingga saya berharap bisa terus dipantau dengan baik dan diinformasikan apa yang ada di lapangan. Ganti. Izin kami laporkan bahwa saat ini posko kontraflow terbantah. Jadi dari kilometer 36 sampai 70 ada 2 perusahaan di kilometer 36 dan sebalik 7 dari 36 dan tutup untuk tabung masih terbatas. Nah, 47 juga sudah berkurang yang masuk ke gerbang Bambu. Kita menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan. Demikian yang kami mendapat laporan, Pak. Terima kasih, Medan Opak. Semoga lancar semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih atas kerja dan koordinasinya. Solo Bandung. Terima kasih, Pak. Kami doorstop ya. Gue lagi zoom. Ya pemirsa, Menko AHY beberapa saat lalu memberikan instruksi bahwa untuk semua petugas harus standby, harus siap melayani pemudik dan memastikan bahwa pemudik akan mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan pada saat berkendara. Beberapa titik memang terpantau padat merayap, namun sejumlah antisipasi, salah satunya seperti rekayasa jalan, sudah diberlakukan sejak Jumat pagi tadi. Sebelumnya kunjungan dari Kapolri begitu sudah dilakukan dan
Kapolri juga sebelumnya sudah menginstruksikan begitu bahwa untuk puncak arus mudik belum usai kita lewati. Diprediksi jumlah kendaraan masih akan terus bertambah hingga nanti malam. Bahkan puncak arus mudik baru bisa kita lalui pada esok usai santap sahur. Maka dari itu, petugas harus siap bersiaga mengawal perjalanan arus mudik Lebaran 2025 dengan aman, nyaman, dan lancar. Joy. Iya, sampai dia. Tahu di mana? Dia bilang di mana lu? Ya pemirsa, usai memantau perkembangan dan juga kepadatan lalu lintas mudik Lebaran 2025, sama-sama kita nantikan konferensi pers dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Indonesia, Agus Harimurti, bersama dengan Menteri Perhubungan, Budi Purwagandi. Sama-sama kita dengarkan pemirsa. Dan banggakan, saya bersama Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi, Wakil Menteri BUMN Bapak Kartiko, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Ahmad Yani, Dirut Jasa Marga Bapak Subakti Syukur, Dirut Jasa Raharja Bapak Rifan Purwanto, dan para pejabat di lingkungan Jasa Marga yang saya banggakan pula. Saat ini kami berada di Jasa Marga Toll Road Operator, sebuah command center yang tadi sudah kita tinjau dan mendapat penjelasan dari command center ini, tim yang bekerja 24 jam untuk memonitor sekaligus menganalisa dan mengambil keputusan-keputusan taktis dihadapkan pada dinamika traffic di ruas-ruas jalan tol yang saat ini tentunya digunakan secara optimal untuk arus mudik masyarakat kita. Tadi kita lihat juga melalui CCTV ada 3.000 lebih kamera yang tergelar, dan kami juga berkomunikasi dengan petugas di lapangan untuk mengkonfirmasi apa yang kami lihat melalui kamera tadi, apakah benar situasi sebenarnya di lapangan seperti itu. Dan alhamdulillah secara umum Bapak Menteri Perhubungan juga melakukan pemeriksaan
pengecekan di lapangan, dan alhamdulillah tentunya segala kebijakan yang kita lakukan bersama, arus mudik bisa dikatakan sejauh ini berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya dalam kendali yang baik. Tadi juga sempat diperlihatkan situasi di rest area. Kita berharap perjalanan masyarakat bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga menyenangkan. Sekaligus kita terus menghimbau yang paling utama adalah keselamatan pengemudi dan penumpang. Karena tidak ada gunanya kita ingin cepat sampai rumah, kampung halaman, tapi kita menjadi tidak waspada. Dan kita juga terus menghimbau agar jika masyarakat mengalami gangguan dalam perjalanan, gangguan fisik, kesehatan, maupun gangguan teknis, juga bisa segera melaporkan ke pos-pos mudik yang digelar. Mohon maaf, tadi juga ada dari Korlantas, ya, jajaran Polri yang juga bekerja pagi, siang, malam untuk meyakinkan traffic berjalan dengan baik. Kalaupun harus ada rekayasa lalu lintas, itu ditujukan untuk memudahkan dan melancarkan arus lalu lintas. Di samping itu pribadi juga penting, kesiapan fisik. Jadi kalau ngantuk, kalau lelah, ya berhenti dulu sejenak di rest area. Tapi juga kami menghimbau jangan terlalu lama, karena kapasitas rest area juga batasnya. Kalau numpuk di rest area saja mengganggu lajur utama yang bisa menghambat perjalanan pada akhirnya begitu. Tetapi dengan tools yang kita miliki tadi, kita diperlihatkan juga ada yang namanya rest area monitoring system, bisa terdeteksi berapa kapasitasnya. Kalau dari kamera terlihat sudah mendekati kapasitas maksimal, sebelum terjadi over capacity diatur, ada pos-pos yang mengendalikan, dan diminta untuk yang sudah cukup lama beristirahat bisa melanjutkan perjalanannya agar tidak mengganggu penumpang ataupun pengendara kendaraan berikutnya. Dan berbagai hal lain yang kita harapkan sekali lagi kita kawal. Tadi Pak Menhub dan jajaran Jasa Marga juga sudah memikirkan, tentunya bukan hanya arus mudik tapi arus kembali, arus balik, yang diperkirakan akan puncaknya terjadi di tanggal-tanggal 6 dan 7 begitu ya, sehingga ada diberikan diskon tarif tol di tanggal 3, 4, dan juga 8, 9 April. Harapannya bisa mengurai. Kalau kita bisa berupaya mengurai arus mudik, kita juga berupaya mengurai kemacetan, kepadatan pada arus balik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, tapi secara umum bisa disimpulkan bahwa semua bagian bekerja dengan baik. Kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentunya bersama dengan jajaran, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga Kementerian BUMN, karena banyak sekali elemen BUMN yang berkontribusi pada suksesnya arus mudik Lebaran tahun ini. Pak, kalau dilihat pemantauan tadi, apakah ada peningkatan volume kendaraan pada hari ini? Apakah sudah termasuk puncaknya pada hari ini, Pak? Baik, kalau menjawab tanya tadi bahwa apakah hari ini adalah puncak, bisa kami berdasarkan parameter yang ada yang disebutkan oleh Jasa Marga maupun kepolisian, kemudian dengan diberlakukannya one way secara nasional, maka terjadi arus puncak mudik pada hari ini, dan kami perkirakan juga mungkin masih akan terjadi pada esok hari. Untuk trafiknya sendiri berapa Pak Menhub? Kenapa Mas? Untuk trafiknya sendiri berapa yang meninggalkan daerah Jabodetabek? Yang meninggalkan Jabodetabek 1,2 juta. Per hari ini ya, sampai dengan tadi pagi. Mungkin Pak Menhub kan proyeksinya ada penurunan pergerakan penumpang yang 24%, itu faktornya apa ya Pak? Kami belum menghitung. Saat ini adalah kami konsentrasi bagaimana pelayanan untuk masyarakat mudik bisa kami jaga baik, karena nanti kami harus lagi
kakek mudik. Pak, tadi agak macet sedikit aja terhambat. Itu mungkin berapa Pak? Berapa dan penanganan dan ke depannya antisipasi dan tidak ada yang ada. Jadi sebagaimana tadi sampaikan, Jasa Marga punya parameternya apa yang terjadi tadi malam bahwa memang ada peningkatan. Kemudian dari Korlantas sesuai dengan instruksi Pak Korlantas melakukan apa yang disebut sebagai one way lokal. One way lokal itu disesuaikan dengan kondisi di mana terjadi kepadatan, kemudian secara bertahap atau secara reguler itu dievaluasi. Nah itulah yang dilakukan tadi malam adalah dengan melakukan one way. Jadi one way itu situasional, dan situasional tidak hanya yang berskala nasional yang dilakukan pagi ini, tapi juga yang berskala lokal apabila memang dipandang perlu untuk melakukan one way. Pak ya, jadi Bapak juga sempat melihat rest area kan di jauh padatannya. Nah kan kalau sejauh ini kan hanya sebatas di bawahnya Pak, tidak lama di rest area. Dan kebanyakan mungkin konflik kayak baik mengenai bahwa ya kan itu ada nggak sih sangat konsen dari pemerintah dari KL lain biar bisa mendapatkan kegiatan padat. Ya, tadi saya mendapatkan sebetulnya sudah dibuat sistem, termasuk mekanismenya, ada pos-pos pengendali di rest area, sehingga kalau sudah dihitung ini sudah mendekati kapasitas maksimal, dihentikan. Artinya jangan masuk rest area ini, diminta untuk lanjut di tempat berikutnya. Itu salah satu upaya untuk mencegah penumpukan yang berlebihan, karena juga bisa mengganggu arus utama yang akan digunakan pengendara lainnya. Di samping itu juga tadi saya dengar ada yang nanti akan keliling. Ya bisa dikatakan kalau sudah lebih dari 30 menit misalnya bisa dipercepat begitu. Jadi ada petugas di lapangan, ada yang bekerja untuk meyakinkan agar tidak terjadi over capacity. Bentar Pak tadi tindakan pertanyaan sebelumnya soal penurunan trafik itu tuh ada pengaruh masih pas di masyarakat yang sangat lemah itu terakhir Pak mudik saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Perhubungan, kami belum menghitung, kami belum mengevaluasi tentunya, karena memang saat ini yang kami fokuskan adalah memberikan pelayanan terbaik, infrastrukturnya, fasilitas pendukungnya, langkah-langkah mitigasi, termasuk kalau ada kontingensi dan emergency, dan selebihnya kami juga fokus tadi selain faktor keamanan, keselamatan, juga faktor kenyamanan. Jadi kami belum melihat sejauh itu. Biasanya akan dilakukan evaluasi bersama, tentunya bukan hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, termasuk apa faktor-faktor ataupun dampak-dampak tertentu yang bisa dia. Pak, kalau kondisi di pelabuhan bagaimana Pak, khususnya di Kalau kondisi pelabuhan khususnya di Merak, alhamdulillah memang terjadi peningkatan pemudik pada tadi malam dan juga di Ciwandan. Namun sebagaimana yang sudah kami persiapkan bahwa di Merak itu kita clustering menjadi 3, ada 3 pelabuhan, yaitu pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 dan angkutan kategori 5-6, kemudian pelabuhan Merak roda 4 ya kendaraan pribadi maupun bis, dan pelabuhan Bojonegara di BJ untuk kendaraan truk sumbu 3 ke atas yang dengan kategori 789. Dengan pengaturan ini kita alhamdulillah berhasil mengatasi atau membuat pelabuhan Merak menjadi agak lebih terkendali lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kepadatan yang terjadi di pelabuhan Merak tidak sampai keluar dari pelabuhan. Kita harapkan bahwa dengan pemberlakuan clustering ini ke depannya juga akan semakin lebih baik lagi, sehingga kemacetan yang selama ini terjadi di Pelabuhan Merak dapat kita hindari. Dan sejauh ini alhamdulillah sudah cukup terkendali. total kendaraan yang menyeberang berapa Pak? Mungkin datanya nanti saya sampaikan, karena kita masih menghitung apakah hari ini sudah merupakan puncak, karena kita masih menghitung sampai dengan A+2. Berapa jumlah kendaraan yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak.